Mohon dukungannya ya dengan subscribe, komen, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ini pukul 6.30 ya guys ya saat ini. Jadi kita udah ke pelabuhan Sanur Jalan Matahari Terbit. Jadi jarak pelabuhan ini sekitar 400 atau 500 meter dari Hotel Sanur Agung di video sebelumnya ya guys ya. Jadi kita hanya jalan kaki ke sini. Jadi kita ke stand Semambu Hill ya. Jadi sini banyak stand-stand ya. Stand-stand itu adalah setiap kapal cepat itu beda-beda nama dan standnya juga beda-beda. Jadi kita pakai kapal ini dan kita boarding, maksudnya ngambil tiket boarding dan kartu boarding di sini ya guys ya. Jadi kita dapat dua. Nah ini boarding pass ya. Jadi boarding passnya ini digunakan untuk masuk ke pelabuhan, sedangkan boarding card itu digunakan untuk naik ke kapal cepatnya ya guys ya. Jadi ini jaraknya kurang lebih 100 meter dari stand ke pelabuhan Sanur ini. Jadi kita jalan lagi ke sebelah kiri tadi, sudah sampai. Jadi sebelum masuk kita harus menunjukkan tanda boarding passnya ya guys ya. Jadi pelabuhan ini mirip seperti bandara ya. Udah cukup canggih, ada jadwal keberangkatan dan kedatangan kapal-kapal dari Nusa Penida ataupun yang ke Nusa Penida. Jadi gedung ini terdiri dari 2 lantai ya. Jadi kita tadi diarahkan ke lantai 2. Jadi di lantai 2 itu ada pemeriksaan lagi. Nah ini ada pemeriksaan juga di bawah untuk naik ke atas. Jadi kita di sini ngambil paket ya guys ya. Kita pakai travel Penida Exporia ya guys. Jadi itu paketnya itu untuk berlima, termasuk paket kapal pulang pergi dan travelnya antar jemput juga ya. Jadi dapat makan juga. Jadi harganya itu 1.500.000 untuk 5 orang dan 5 makan siang ya. Jadi seperti tour privat ya guys ya. Jadi kita dapat kapal di pukul 7 ya, keberangkatan jam 7. Sekarang udah pukul 7 kurang. Jadi kita keluar lagi dari pelabuhan, langsung menuju ke tempat kapal Sanur ya guys ya. Di sini udah terlihat jaraknya sekitar 200 meteran dari pelabuhan. Jadi kita jalan lagi. Tempatnya ini cukup indah ya, keren juga buat foto-foto. Kebetulan kondisi perairannya lagi tenang. Jadi kapal-kapalnya ini banyak ya. Jadi kalau kita mau naik kapal kita harus sesuaikan dengan boarding pass kita ya. Di situ tertera nama-nama kapal. Untuk kursi itu bebas ya, kita nggak dikasih nomor kursi. Jadi kita bisa memilih kursi manapun yang kosong. Ini pemeriksaan boarding cardnya ya guys ya. Jadi boarding cardnya dikasihkan ke kru ya, diambil kembali. Terus setelah itu kita langsung naik ke kapal cepatnya ya guys ya. Di sini kapal cepatnya Semambu Hill ada 2 lantai ya. Jadi kita naik di bawah aja. Karena kalau ombaknya tinggi itu lebih aman di bawah ya guys ya. Jadi perjalanan itu kurang lebih memakan waktu selama 1 jaman ya kurang lebih. Oke guys, ikuti terus perjalanan kita.
Oke guys, kita sekarang udah tiba di Nusa Penida Ferryport ya. Berhubung kondisi lautnya agak surut, jadi kita nggak bisa sandar di pelabuhan. Jadi perahunya menggunakan perahu kecil langsung ke pinggir pantai ya guys ya. Jadi di pinggir pantai ini kita udah disambut sama drivernya. Ini drivernya udah nunggu di pinggir pantai, kita langsung dijemput dan diarahkan ke parkiran mobil travelnya ya. Di sini juga kena ini ya guys ya, kena biaya retribusi. Ini baru sejak setelah Covid baru diberlakukan. Jadi hanya berlaku untuk orang dewasa, yaitu 25.000 per orang ya. Jadi langsung kita bayar dan dapat karcis retribusinya. Oke, setelah ini kita langsung rencana menuju ke Broken Beach ya guys ya. Jadi perjalanannya itu kurang lebih memakan waktu 1 jam dengan jarak dari pantai tadi sekitar 20 km. Sekarang kita udah tiba, walaupun jalannya tidak begitu mulus, ada sebagian yang rusak. Ini udah sampai di Broken Beach ya guys ya. Dari tempat parkiran itu sekitar 200 meteran. Jadi suasananya sangat indah ya. Ini kalau lihat langsung sangat berbeda dengan dari video ya. Jadi untuk area ini wisatanya banyak spot-spot foto yang bagus ya dan cantik. Ini salah satunya. Di sini terdapat banyak karang-karang ya guys ya. Jadi kita bisa turun ke bawah juga untuk berenang. Ada beberapa bule yang suka berenang. Jadi dia turun ke bawah, ada jalan setapak ya, cuma kita nggak berani turun. Nah seperti ini jalannya, jadi kita bisa berenang di bawah. Oke guys, setelah ini kita akan menuju ke Kelingking Beach. Ini udah tiba, jaraknya kurang lebih 10 km dari Broken Beach, memakan waktu kurang lebih setengah jam ya guys ya. Jadi lokasinya ini, jadi kita berada di puncak tebing. Jadi sini banyak bule-bule ya. Jadi untuk berfoto itu gantian ya. Jadi kita dibantu sama tour guide kita. Sekarang kita ada di klip Peluang Klip. Jadi di sini tempat area spot foto juga. Bedanya di sini lebih banyak ini ya, objek fotonya. Jadi ada tadi kayak ayunan, perahu, dan lain-lain ya guys ya. Di sini berbayar ya kalau kita mau berfoto itu 30.000 per orang. Jadi bisa berfoto sepuasnya di objek yang mana aja. Tapi kalau hanya lihat-lihat ini gratis ya guys ya, tanpa biaya. View-nya hampir sama dengan yang tadi, cuma lokasinya berbeda. Jaraknya kurang lebih sekitar 300 meteran ya dari tempat tadi. 300 sampai 400 meter. Oke guys, setelah ini rencana kita akan makan siang dulu ya guys ya. Kita dapat paket dari turnya ya guys, yaitu harganya 1.500.000 untuk 6 orang. Jadi dari kapal cepatnya pulang pergi, terus satu mobil Avanza, dan 6 untuk 6 orang makan siang. Jadi pilihannya itu ada, nah ini termasuk paket yang udah menu dalam paket. Jadi ada beberapa pilihan, dan sedangkan ini untuk menu yang berbayar ya guys ya. Jadi kalau kita mau nambah tinggal pesan menu yang ini, dan ada jus juga, ada es krim. Ini suasana restorannya dan sekitarnya cukup nyaman. Jadi kita pesen paket mie goreng, ada sate, dan ada ayam goreng juga ya guys ya, air mineral dan teh. Oke, udah selesai.
Jadi setelah ini kita rencana menuju ke tempat wisata keempat di Nusa Penida, yaitu Crystal Bay. Tapi berhubung anak saya tidur semua di dalam mobil, jadi tidak saya videokan. Hanya istri saya melihat-lihat sekitar Crystal Bay. Jadi setelah dari Crystal Bay kita menuju ke Virginia Cafe ya guys ya. Jadi kita masih punya banyak waktu dan direkomendasikan untuk mampir ke sini. Jadi ini masih di Nusa Penida ya. Jadi jaraknya itu sangat dekat dengan pelabuhan buat pulang nanti ya. Pelabuhan Penida Pak Ferryport. Jadi suasananya ini agak sedikit berbeda ya. Jadi di depan tadi ada banyak jual souvenir yang unik. Jadi pak kafenya ini di pinggir pantai. Jadi sekalian kita bisa bermain air atau mandi ya. Ada ayunan juga. Berhubung kita di sini masih siang, sekitar jam 3-an ya. Jadi masih cukup panas dan masih agak sepi. Jadi kita akan coba beberapa menu yang ada di sini. Ada papan selancar juga tersedia. Jadi kita pilih di pojokan aja guys ya. Karena di sini ada bule-bule juga, turis-turis asing. Oke guys, kita udah selesai. Di sini kita lanjut ke pembayaran. Setelah itu kita langsung ke pelabuhan kapal cepatnya ya guys ya. Jadi kita pulang di jadwal pukul 4 ya, keberangkatan kapal cepatnya. Jadi perkiraan kita pukul 5 sudah sampai di Pelabuhan Sanur ya guys.
guys, kita udah tiba di gedung pelabuhan Sanur ya. Jadi setelah ini kita akan kembali ke hotel dan istirahat. Nanti kita akan lanjut perjalanan besok hari ke-5 dan wisata ke-7 ya guys ya. Rencana kita akan ke Gunung Batur. Di sana banyak kafe-kafe keren dengan view Gunung Batur yang indah guys ya. Jadi setelah itu kita akan lanjut ke pemandian kolam air hangat. Nanti akan saya upload di video berikutnya. Bagi yang mau menambahkan atau komen, silahkan share di kolom komentar. Nanti akan coba saya jawab. Terima kasih udah menonton. Salam ara-ara, re 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 re.